Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemeriksaan tindak pidana perpajakan dan ketetapan pajak yang beranggotakan saya sendiri Lamesya Fazilah, yang kedua ada Monica Delima, yang ketiga ada Sekar Wangi Kedaton, yang keempat ada Mutia Sofani Putri, dan yang terakhir ada Muhammad Rifan Salim. Selamat menyaksikan. Nah, setelah kita membayar dan melaporkan pajak, step selanjutnya yaitu pemeriksaan pajak. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu pemeriksaan pajak? Nah, pemeriksaan itu sendiri adalah kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jika kita sebagai pemeriksa pajak, ada pun syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tanda pengenal pemeriksa, dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Dalam pemeriksaan ini, wajib pajak yang diperiksa memiliki kewajiban. Apa aja sih kewajibannya? Yang pertama, ada dokumen yang menjadi dasar seperti buku atau catatan. Yang kedua, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek pajak yang terutang pajak, serta memberikan keterangan lain yang diperlukan. Sekian materi dari saya. Bye-bye. Setelah wajib pajak memenuhi kewajibannya tersebut, maka wajib pajak harus memenuhinya paling lama 1 bulan setelah permintaan disampaikan. Untuk perhitungan penghasilan kena pajak secara jabatan, dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam pasal 29 ayat 4. Wajib pajak yang terikat harus merahasiakan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan. Nah, jangka pemeriksaan terbagi 3 macam. Pada pemeriksaan lapangan, paling lama selama 6 bulan. Pada pemeriksaan kantor selama 4 bulan, dan pada pemeriksaan konkret selama 1 bulan. Pemeriksaan ulang. Apabila terdapat data baru termasuk data yang semulanya belum terungkap, dalam hal ini dapat dilakukan pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Hasil pemeriksaan ulang ini akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, dalam kewajiban dan kewenangan pemeriksaan pajak diatur dalam pasal 11 dan 12. Sedangkan hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan diatur dalam pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 03/2013. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka step selanjutnya kita beralih ke penyidikan. Teman-teman pada tahu nggak apa itu penyidikan? Jadi, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Sebelum kita menduga, kita harus tahu dulu apa itu IDLP. IDLP adalah informasi, data, laporan, dan pengaduan yang akan dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tindaknya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Maka dari itu, dapat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jika ada pihak yang melanggar, maka tindak pidana sesuai dengan pasal 107 angka 5 PMK 18/PMK.03/2021. Teman-teman pada tahu nggak siapa yang berwenang menjadi penyidik? Berwenang sebagai penyidik yaitu pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan DJP dengan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyidikan ini bisa saja dilakukan penghentian penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan. Jaksa Agung paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Disyaratkan Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Topik selanjutnya kita masuk kepada topik ketetapan. Nah, topik selanjutnya kita masuk kepada topik ketetapan. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
Berdasarkan Undang-Undang KUP, DJP tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua. Ketetapan pajak terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Adapun jenis ketetapan pajak yang terdiri 4 yaitu SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak. Yang kedua, SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Yang terakhir, SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Nah, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan terakhir yaitu surat tagihan pajak. STP ini adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang KUP STP. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Jangka waktu penerbitan STP diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.